Shalom, saudara yang kekasih, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada di hari yang ke-21 di bulan yang kedua tahun 2021. Dan pada saat ini renungan kita dengan judul "Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan". Kita telah ada di hukum yang ketiga. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Lalu hukum kedua, jangan membuat bagimu patung atau jangan ada berhala di hadapan kita. Kemudian yang ketiga ini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan ayat inti Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Alasan mengapa perintah ini diberikan supaya kita jangan bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Segala sesuatu berasal dari Allah, kita tidak punya sesuatu yang belum kita terima, dan lebih daripada itu kita tidak punya suatu apapun yang belum dibeli bagi kita oleh darah Kristus. Perkataan hawa nafsu yang bernyala-nyala sekali-kali tidak boleh diucapkan, karena di dalam pemandangan Allah dan malaikat-malaikat yang suci, semuanya itu adalah sesuatu jenis bersumpah. Perintah ini bukan saja melarang sumpah-sumpah palsu dan sumpah yang biasa, melainkan dilarangnya kita dari menggunakan nama Allah dengan cara yang ringan atau kurang berhati-hati, tanpa memandang kepada artinya yang sangat hebat itu. Oleh menyebut Allah tanpa pikir dan pembicaraan yang biasa, oleh seruan-seruan kepadanya dalam perkara-perkara yang kecil, dan oleh menyebut-nyebut namanya berulang kali tanpa perasaan, kita menghinakan Dia. Namanya pun suci dan hebat adanya. Semuanya haruslah merenungkan kemuliaannya, kemurnian dan kesuciannya, agar hati boleh dikesankan dengan suatu perasaan akan tabiatnya yang mulia. Dan namanya yang suci itu haruslah diucapkan dengan hormat dan khidmat. Bukannya manusia yang harus kita tinggikan dan sembah, melainkan hanya Allah, satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kepadanya penyembahan dan penghormatan kita patut diberikan. Menurut pengajaran Alkitab adalah menghinakan Allah apabila menyebut pendeta-pendeta sebagai reverend atau yang lebih dihormati atau yang mulia. Tiada seorang manusia fana mempunyai hak menyangkutkan gelar ini kepada namanya sendiri atau kepada nama manusia manapun. Itu hanya milik Allah untuk membedakan Dia dari segala makhluk yang lain. Namanya pun suci dan hebat adanya. Kita menghinakan Allah kalau kita menggunakan kata ini pada yang bukan tempatnya. Bapa dan anak sajalah yang harus ditinggikan. Puji Tuhan untuk pekabaran di hari ini atau di pagi ini, bahwa jangan menyebut nama Tuhan, nama Allah dengan sembarangan. Ada beberapa kelompok Kristen beberapa waktu ini, mereka tidak mau menyebut nama Allah. Yang mereka sebut adalah Elohim atau YHWH atau Yahweh. Karena mereka katakan Yahweh itulah nama Allah yang benar. Secara konteks Alkitab, maka Elohim kemudian Yahweh itu adalah bahasa. Jadi bahasa bukan berarti itu nama Allah. Kita tidak pernah tahu apa nama Allah. Tetapi bahasa yang kita sebut cocok. Bahasa Ibrani Elohim atau Yahweh cocok dengan kita bahasa Indonesia Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Baal atau nama dewa atau nama Allah-Allah
palsu. Ya, kita percaya bahwa selama ini Allah yang dimaksud adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya pelajaran kita kemarin menyangkut hari Sabat adalah identitas Allah itu. Bukan masalah pada penyebutan bahasa terkait Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa nama Allah. Yang kita hanya tahu adalah Allah itu maha besar, Allah pengasih, Allah penyayang. Yang dimaksud dengan tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan adalah bersumpah. Bahkan mungkin kita tidak menggunakan kata sumpah, tapi kita mau meyakinkan seseorang, kita akan katakan, iya betul demi Allah. Ini yang kita tidak boleh meyakinkan orang dengan kita katakan demi Tuhan. Kita telah menyia-nyiakan nama Allah itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah, di sini ada menyinggung tentang apabila menyebut pendeta-pendeta sebagai referen. Referen ini adalah pendeta atau mengalahkan seorang pendeta. Nah, ini juga tidak boleh, kita berarti sudah menyebut pendeta itu seperti Tuhan. Pendeta bukan Tuhan. Sebenarnya dalam bahasa Inggris pendeta itu adalah ministers. Ministers itu adalah para pelayan. Ya, kalau kita sebut pendeta, pastor itu para pelayan, maka dia tidak lebih dari Tuhan. Maka jangan sampai kita menyebut pendeta, meletakkan kata Allah atau referen dalam bahasa Inggris itu di dalamnya. Karena pendeta bukanlah Tuhan. Pendeta manusia yang biasa hanya dikhususkan untuk pelayanan. Untuk pelayanan, ada di garis depan untuk pelayanan. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan menyia-nyiakan. Hanya hal-hal sepele, kita mau bersumpah, kita mau mengatakan demi Tuhan. Nah, ini kita sudah menyia-nyiakan nama Allah. Tuhan berkati pekabaran kita di pagi hari ini. Saudara boleh berdoa sendiri untuk tutup, baik dengan pribadi atau dengan keluarga, silakan. Dan saya kasih kesempatan saudara-saudara, tapi kalau mau bergabung dengan saya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Bantu kami Tuhan untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan tidak menyebut namamu di tiap hidup kami yang sepele, yang sia-sia, agar kami selalu mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang indah. Pimpin kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Bapak, Ibu, anak-anak, orang tua kami, kakak beradik kami, keluarga kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami sepanjang hari ini. Berkat Allah berkecukupan dalam hidup kami. Berkati orang-orang muda di rumah kami, atau di jemaat kami layani, kami mengasihi mereka dengan cinta kasih surga, agar mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa besok. Shalom.